Royal Navy will push. Oh, bloody hell. Apa kabar si Box Family? Ketemu lagi dengan kita dan kali ini saya akan bahas sebuah cerita yang sangat menarik. Oke, langsung saja pada alur ceritanya. Maisha adalah salah satu anak yang paling tua di panti anak yatim di sebuah kota bernama Gulston Ley. Atas kebaikan raja dan ratu di wilayah itu, Maisha kemudian dititipkan di sana. Ia adalah anak dari angkatan laut kerajaan yang orang tuanya meninggal saat berburu monster laut. Pada suatu malam, Maisha bercerita kepada adik-adik asrama mengenai kisah monster laut. Dulu terjadi kekacauan dan kota di pesisir laut dihancurkan oleh monster itu. Akibatnya para penduduk takut untuk melaut hingga sekarang ini. Dari buku yang dibacanya, Maisha menceritakan juga tentang keberanian para pemburu monster. Yang paling terkenal saat ini adalah para pemburu monster yang tergabung dalam kapal Inevitable. Kapal itu dinahkodai seorang kapten yang bernama Crow. Tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh seseorang dari luar. Ternyata ia adalah petugas dari panti yang sedang patroli. Mendapati semua belum pada tidur, ia segera memerintahkan mereka semua untuk naik ke tempat tidurnya masing-masing. Sebelum pergi, petugas itu berpesan pada Maisha untuk tak lagi mencoba kabur dari asrama. Sepeninggal pelayan itu, Maisha langsung beraksi. Ia benar-benar bertekad untuk keluar dari asrama itu. Dibantu oleh teman asram lainnya, akhirnya Maisha kabur melalui jendela. Beralih kisah ke kapal Inevit yang terkenal itu. Di sana ada personal lengkap, antara lain Kapten Crow, Javon Holland, Sarah Sharpe, Nona Myrno, dan para awak kapal lainnya. Saat ini mereka tengah berlayar dan bermaksud berburu monster laut. Dadak seorang anak buah kapal yang berdiri di atas tiang melaporkan bahwa ada kapal pemburu lain yang sedang diserang oleh monster. Pemburu itu diberi nama Jim Nicklebone yang saat ini mengalami serangan ganas dari monster laut Bricklehead. Tiba-tiba kapten juga melihat seekor monster yang telah ia cari selama 30 tahun melintas di depannya. Monster itu dinamakan Red Blaster. Kapten lalu memerintahkan tetap melabuhkan kapal lurus ke depan. Pipkicap mengingatkan pada kapten jika pemburu itu terikat dengan pemburu terdahulu dan generasi sesudahnya. Inilah yang dipegang teguh sebagai prinsip antar pemburu selama ini. Tak disangka kapten mengalah lalu memerintahkan kapal untuk memutar kemudi kapal. Setelah kapal Inevit mendekati kapal Jim Nicklebone, ia segera meluncurkan suar ke udara. Dari cahaya suar itulah si monster akan terpancing emosinya kemudian menyerang kapal yang menembakkan suar itu. Monster Bricklehead lalu mengejar kapal Inevit dan melepaskan cengkramannya pada kapal Jim Nicklebone. Akhirnya pertarungan dengan monster laut itu pun terjadi. Not to worry, Jacob. Loose! Jacob! Man overboard!
Sampai akhirnya Kapten berhasil menghujamkan tombaknya telak ke tubuh monster itu. Kapten menyusul ke dalam air bermaksud memotong tanduk monster itu. Namun tanpa disadari Kapten, dengan sisa tenaganya monster itu berhasil menarik Kapten untuk tenggelam bersamanya. Beruntung Jacob yang saat itu tercebur ke laut berhasil menyelamatkan Kapten. Malam itu keberhasilan mereka ternyata tak membuat Kapten merasakan kegembiraan. Ia sedikit kecewa karena tak bisa memburu monster sekaligus musuh bebuyutannya yaitu Red Blaster. Jacob mencoba mencairkan suasana di antara para awak kapal. Ia mengatakan suatu hari, Kenty pasti akan berhasil memburu dan menangkap monster itu. Kapal Inaifit adalah kapal terbaik di antara para pemburu karena terbukti banyak menangkap monster laut. Seorang pemburu dikenal hidup secara terhormat dan mati pun akan terhormat. Mendadak Sarah datang dan memberitahu Jacob jika Kapten meminta dia untuk menghadap. Setibanya di depan kamar, Jacob mencoba mengetuk pintu itu. Lalu dengan sedikit dorongan ia pun masuk ke dalam kamar Kapten. Kapten membuka pembicaraan dengan membeberkan ucapan Jacob untuk menyelamatkan kapal pemburu lain. Ada keresahan lain yang dirasakan Kapten saat ini. Usianya sudah semakin tua dan tak mungkin ia akan terus memimpin kapal kesayangannya itu. Lalu ia mengambil buku dan memperlihatkan pada Jacob. Buku itu adalah kisah kejayaan kakek dan ayahnya dulu. Kapten kali ini menawarkan Jacob untuk menjadi penggantinya jika ia sudah pensiun. Jacob akhirnya tak bisa berbuat apa-apa selain menerima tawaran itu. Kapten teringat saat ia menyelamatkan Jacob yang terombang-ambing di laut karena kapalnya diserang oleh monster hingga karam. Kapten melihat semangat yang tak pernah padam di dada Jacob kecil kala itu. Kapten menyiapkan sebuah lembaran-lembaran kosong di bukunya untuk Jacob menuliskan kejayaannya nanti. Hari itu kapal Inaifit tiba di pelabuhan kerajaan. Mereka ingin berpesta dulu sebelum keesokan harinya menghadap kepada raja dan ratu. Para awak kapal terlihat bergembira dan segera turun dari kapal. Maisy yang mengetahui kedatangan mereka tak mungkin melewatkan kesempatan itu. Para awak kapal segera memulai pestanya di sebuah bar. Di sana mereka minum dan menari sepuasnya. Masih terlihat sangat serius memperhatikan mereka dari balik jendela. Hingga akhirnya ia menampakkan diri di depan Jacob dan mencoba ramah kepadanya. Jacob mulai tertarik dengan anak itu ketika Maisy mengatakan jika ia dulu adalah anak dari seorang pemburu. Kemudian Jacob mengajak Maisy untuk duduk di sampingnya. Bercerita mulai di mana ia tinggal saat ini sampai ia mengutarakan maksudnya untuk bisa bergabung dengan kapal Inaifit. Jacob sedikit kaget mendengar keinginan anak itu lalu mengatakan jika kapal itu tak menerima anak kecil. Lalu Maisy memprotes hal itu dengan mengatakan bukankah Jacob dulu ikut dengan kapal pemburu usianya juga masih anak-anak. Kemudian Maisy menunjukkan buku yang dibawa dan telah dibacanya. Karena tak tahan menghadapi ocehan Maisy, Jacob lalu menggendongnya dan membawanya ke seorang kusir kereta. Ia lalu memberikan upah pada si kusir dan meminta mengantar anak itu ke panti asuhan Gulston. Pagi itu Kapten Crow, Jacob dan Sarah berangkat ke istana dengan kereta kuda. Sesampainya di istana mereka diterima oleh raja dan ratu dengan ramah. Ratu berkata dengan membawa tanduk berkeleh patut diberi hadiah yang mahal. Tapi seorang laksamana memberitahu ratu jika saat itu Kapten Crow membiarkan monster Red Blaster meloloskan diri darinya. Laksamana harga 0. Kemudian mendatangi kapten dan mengatakan bahwa kerajaan tak membayar mereka untuk mentaati prinsip pemburu. Lalu raja dan ratu mengajak rombongan kapten ke sebuah balkon. Kemudian raja memperlihatkan pada mereka kapal terbaru dari kerajaan yang diberi nama Imperator. Laksamana menambahkan jika kapal Imperator itu adalah kapal dengan persenjataan terlengkap saat ini. Kapten Crow lalu angkat bicara dan menjelaskan jika kapal itu tak akan mampu berburu monster Red Blaster. Kapal itu terlalu berat dan dilengkapi dengan meriam permanen ditambah lagi dinahkodai seorang laksamana yang bodoh.
Mendengar perkataan kapten, terjadilah perselisihan sengit antara kapten dan Laksamana. Tiba-tiba Ratu memerintahkan kepada jenderalnya untuk menangkap kapten. Jacob yang melihat keadaan semakin memanas segera melerai pertikaian itu. Ia menawarkan sesuatu kepada raja dan ratu. Jika para pemburu sanggup menangkap lebih dulu monster itu, maka raja dan ratu akan membiarkan keberlangsungan mereka. Namun sebaliknya, jika mereka gagal, maka ratu berhak membongkar kapal Yanaifit. Akhirnya raja dan ratu serta Laksamana menerima tawaran itu. Kali ini kapal Yanaifit kembali berlayar ke tengah samudra. Kapten kru memerintahkan mereka untuk berlayar menuju Laut Regmor. Sarah menyarankan persenjataan yang ada dipertajam dan amunisi ditambah. Para awak kapal benar-benar sibuk menyiapkan semuanya. Kapten kru memberikan orasi untuk menyemangati anak buahnya. Kemudian kapten menunjuk Jacob Holland untuk mengkomandoi dalam misi ini. Sebelum melakukan aksinya, kapten menyiapkan beberapa drum minuman. Ada yang aneh di salah satu drum yang mereka bawa saat itu. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya berisi maisi. Dengar ada kegaduhan, si kapten lalu mendekati maisi. Kapten bercerita di depan Masih jika ia pernah tertembak dan disayat oleh monster laut. Maisi kagum akan keberanian kapten hingga sampai sekarang masih hidup. Masih menganggap kapten adalah orang kedua terhebat di dunia ini. Lalu kapten bertanya siapa orang hebat yang pertama. Masih mengatakan jika orang tuanya adalah pemburu terhebat yang pertama. Mendengar itu, kapten memerintahkan Sarah untuk menjaga Maisi. Sarah kemudian mengantar Maisi ke sebuah kamar. Ia membersihkan tempat tidur atas yang penuh dengan senjatanya untuk digunakan Masih beristirahat. Sebelum meninggalkan Maisi, Sarah memberikan sebuah pisau kecil kepadanya. Kapten dan Jacob mulai memasuki kawasan Laut Regmor. Kapal Yanaifit segera meluncurkan tembakan suar ke sekitar tempat itu. Pembicaraan kapten dan Jacob sedikit terganggu dengan keberadaan Maisi di sekitar mereka. Lalu kapten memerintahkan Maisi untuk segera tidur karena sudah malam. Kapten mengatakan pada Jacob dalam diri Maisi ada semangat yang sam saat kapten menemukan Jacob dulu. Tiba-tiba semua awak kapal merasakan getaran tanda monster laut itu akan muncul. Mereka dengan cepat mempersiapkan posisinya masing-masing. Tak begitu lama mereka sudah siap dengan persenjataannya. Seiring dengan datangnya segerombolan burung, monster Red Blaster memulai penyerangannya. Pertarungan hebat pun terjadi di tempat itu. Full sail, Miss Marino! Captain? Have to cut the lines! I've never... Saat kapal tertarik oleh pusaran yang diciptakan Red, saat itu pula Maisi memutuskan untuk memotong tali yang terhubung dengan monster itu. Kapten memerintahkan Jacob untuk mencegah perbuatan Maisi. Jacob melihat kapal mereka hendak tenggelam dan akan terjadi korban pada awak kapal. Jacob memutuskan untuk membiarkan Masih melakukan aksinya. Setelah Maisi berhasil memutuskan talinya, tubuh mereka tercebur ke dalam laut. Di dalam laut mereka sempat beradu pandang dalam jarak dekat dengan monster itu. Semula Jacob dan Masih berhasil naik ke permukaan dan berhasil meraih sebuah perahu kecil. Kapten sangat murka dengan tindakan Maisi sebelumnya. Ia lalu menodongkan pistol ke arah Maisi yang mendekat ke kapalnya. Tak disangka dari dalam laut, monster itu melompat dan menelan perahu mereka. Ternyata Masih dan Jacob masih hidup dan tinggal di dalam mulut monster itu. Jacob lalu mengikatkan tubuhnya dengan tali yang terhubung ke badan Maisha. Ia memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar ruangan itu. Jacob perlahan menyusuri rongga-rongga di dalam tubuh monster sampai akhirnya ia mencapai rongga hidung. Maisha yang terikat dengan Jacob menjadi tertarik ke atas. Kini mereka sudah berada di hidung monster itu.
Tak lama kemudian Red membawa mereka menyembul ke permukaan. Nampak di depan mereka sebuah pulau. Jacob berusaha memikirkan cara untuk membunuh monster itu. Maisie yang sedikit panik terus saja bertanya pada Jacob bagaimana cara melawan monster itu saat ini. Saat Jacob menenangkan Maisie, ternyata tombak yang ia letakkan di dinding rongga hidung monster membuatnya bersin. Bersama dengan bersin si monster, tubuh Jacob terlempar keluar, sedang Maisie masih tersangkut memegangi tombaknya di hidung monster. Dari sini terjadi kelucuan luar biasa antara mereka. Jacob mendatangi Maisie dan berusaha menyalahkannya. Maisie mengatakan jika keputusan memotong tali itu adalah kesepakatan mereka berdua. Saat mereka sedikit berdebat itu terdengar suara dari dalam pulau. Kemudian Jacob mengatakan pada Maisie jika mereka harus segera mencari tempat perlindungan. Beruntung di dalam hutan mereka menemukan tubuh monster kerang. Disitulah mereka memutuskan untuk tinggal sementara. Jacob lalu berusaha mencari makanan untuk bisa bertahan hidup. Mendadak Maisie berpikir jika monster laut itu sebenarnya tak jahat. Ia merasa bahwa laut itu adalah rumah mereka. Maisie berkesimpulan apa yang diceritakan dalam buku itu tak semuanya benar. Ia beranggapan mungkin saja para pemburu itulah yang menyebabkan peperangan pertama kali. Jacob mencoba meyakinkan Maisie jika monster itu telah memakan manusia dan salah satunya adalah ayahnya. Jacob sudah tak tahan lagi berdebat dengan Maisie. Ia lalu mengambil tombak dan berkata akan mencari perbekalan lagi. Maisie pun meminta Jacob berjanji bahwa ia akan tetap hidup. Sementara itu, keadaan kapal Inaifit sudah sangat parah. Sarah mengingatkan kepada kapten untuk tak lama-lama di kapal. Lalu kapten memutuskan untuk berlayar ke Pulau Mukes. Kali ini kapten bermaksud menemui penyihir Beterbi. Sarah kembali mengingatkan pada kapten untuk tak membuat kesepakatan dengannya. Karena menurut prinsip pemburu tak boleh mengadakan kesepakatan dengan penyihir itu. Kapten sudah tak peduli lagi dengan perkataan Sarah, yang ada di hatinya adalah balas dendam ke monster itu. Kapten masuk ke dalam kamar. Ia lalu membuka buku kejayaan yang masih ada halaman kosongnya. Harusnya Jacob bisa meneruskan kejayaannya saat ini. Sekarang kapten berpikir jika Jacob sudah tewas dalam peristiwa kemarin. Hari berikutnya Maisie terlihat baru bangun tidur. Ia mendapati monster laut kecil mencuri perbekalannya. Lalu Maisie mengejar monster itu untuk memberikan makanan kepadanya. Awalnya ia takut akan kehadiran Maisie, tapi lama-kelamaan ia mau memakan makanan pemberian Maisie. Maisie sangat menyukai kelucuan monster kecil itu, lalu Maisie memberikan nama Blue. Jacob ternyata sudah memperhatikan kegiatan Maisie sejak tadi. Jacob meminta Maisie segera kembali karena di tempat itu mungkin berbahaya. Sampai akhirnya mereka menyadari jika tanah yang mereka pijak digunakan oleh monster lain untuk menyimpan telur mereka. Jacob mencoba membawa Maisie menghindari tempat itu dengan hati-hati. Tiba-tiba Jacob kehilangan keseimbangan dan akibatnya banyak menginjak telur-telur itu. Tak beberapa lama telur-telur itu pun menetas semua. Jacob lalu mengajak Maisie segera berlari meninggalkan tempat itu. Namun laju monster-monster kecil itu sangat cepat, hingga sampai di pesisir pantai Maisie dan Jacob dikerubuti oleh mereka. Tak lama kemudian induk dari monster kecil itu datang dan langsung menyerang mereka. Maisie dan Jacob berlari sekuatnya menuju ke perahu kecil mereka. Mengetahui salah satu monster kecil ada di tubuh Jacob, Maisie lalu melemparkan monster kecil itu ke arah induknya. Kali ini monster itu menghentikan pengejarannya. Baru saja mereka selamat dari pengejaran itu,
bahaya dari monster lain sudah menyambutnya. Seekor monster kepiting datang dan langsung menyerang mereka. Jacob berusaha mati-matian melawan monster itu. Di saat Jacob hendak ditelan monster itu, muncullah Red Blaster menyelamatkannya. Pertarungan ganas kedua monster pun terjadi. Hingga akhirnya Red dibantu Jacob dan Maisie berhasil mengusir monster kepiting itu. Jacob bergegas mencari Maisie yang tercebur ke dalam air. Beruntung Blue berhasil membawa Maisie naik ke permukaan. Lalu Blue membawa Maisie untuk menaiki perahu Jacob. Jacob melihat perahunya sedang mengalami kebocoran. Masih berpikir sejenak melihat Red yang terdiam di sekitar mereka. Maisie kemudian berteriak kepada Red. Ia lalu mencontohkan pada Red untuk membawa mereka. Red sepertinya mengerti gambaran yang diberikan Maisie. Ia lalu menyelam dan menyimbul kembali untuk meletakkan mereka di kepalanya. Maisie sangat gembira karena Red memahami yang ia maksudkan. Lalu mereka dibawa oleh Red mengarungi lautan lepas. Jacob berusaha berkomunikasi dengan Red untuk membelokkan arah. Cukup lama Jacob mencoba agar Red mau mengikuti apa yang ia katakan. Giliran Maisie yang mencoba hal itu, ternyata Red bisa memahami apa yang masih maksudkan. Dan mereka sekarang sudah berada di arah yang tepat. Jacob sedang disibukkan sesuatu dengan perahunya. Sementara Maisie melihat banyak tombak yang masih menancap di tubuh Red. Lalu ia tergerak hatinya untuk mencabuti tombak itu satu persatu. Sedang Jacob terlihat sudah menyelesaikan pekerjaannya. Saat ini kapal Inaifit telah sampai di Mukes. Kapten segera turun dari kapal dan langsung menuju ke tempat penyihir Butterby. Maksud dan kedatangan kapten ternyata sudah diketahui oleh Butterby. Ia lalu mengatakan pada kapten bahwa ia bisa menyediakan semua yang dibutuhkan kapten saat ini. Butterby lalu menunjukkan pada kapten sebuah senjata mematikan yang akan mengalahkan monster itu. Senjata itu dinamakan Tangan Tuhan. Senjata itu telah diberisi cairan racun yang bisa menewaskan monster itu. Butterby mau memberikan senjata itu asal ditukar dengan jiwa yang dikutuk dari seluruh anak buah kapal Inaifit. Kembali ke laut, Jacob mencoba mencari makanan dengan menombaki ikan-ikan kecil yang berenang di sekitar Red. Hal itu terlihat sia-sia karena Jacob terbiasa menombak sasaran yang lebih besar. Tiba-tiba Red melakukan gerakan memutar membentuk lingkaran. Tak lama kemudian ikan-ikan kecil itu terseret pusaran yang dibuat oleh Red. Banyak dari ikan itu yang terlempar keluar dan Jacob serta Maisie tinggal memanen hasilnya. Setelah mengisi perutnya masing-masing, Jacob kembali disibukkan menyelesaikan sesuatu pada perahunya. Melihat Maisie sibuk mencabuti tombak, Jacob merasa perlu untuk membantunya. Akhirnya semua tombak yang menancap di tubuh Red berhasil disingkirkan. Jacob yang menyempatkan membaca buku yang dibawa Maisie, akhirnya sadar jika itu semua adalah omong kosong belaka. Jacob tahu jika pesisir pantai Krasol itu tak pernah ada dan itu hanyalah karangan semata. Dari situ mereka berkesimpulan jika peperangan melawan monster itu adalah rekayasa manusia. Tiba-tiba di depan mereka nampak kawasan laut yang sedang dilanda badai. Red lalu meminta mereka masuk kembali ke rongga hidungnya. Kemudian Red membawa mereka masuk menyelam ke dasar laut. Di sanalah Jacob dan Maisie menyaksikan banyak bangkai-bangkai kapal yang tenggelam. Sementara itu Kapten Crow dan kapal Inaifit kembali berlayar dengan senjata tangan Tuhannya. Kapten melihat monster kecil di dekat tengah berenang berbondong-bondong ke arah kapal mereka. Kapten sadar jika monster di delepek berlarian seperti itu menandakan ia dikejar oleh monster besar.
Kali ini Kapten segera bersiap untuk berhadapan dengan monster yang dicarinya. Maisie mengatakan pada Jacob sejarah baru tentangnya. Ia ingin Jacob saat ini dikenal sebagai sahabat monster dan telah menyelamatkan seorang gadis kecil bernama Maisie Bramble. Tak terasa mereka telah mendekat ke Pulau Rampaper. Dan mereka pun segera menyadari waktu perpisahan keduanya sudah dekat. Maisie berharap Jacob mengizinkan ikut bersamanya, karena saat ini tak mungkin Jacob akan kembali ke kapal Inaifit. Selanjutnya Red mendaratkan mereka ke pesisir pulau itu. Jacob dan Maisie mencoba menyampaikan salam perpisahan kepada Red. Red hanya terdiam saat Jacob mencoba mengatakan bahwa ia tak akan berburu monster laut lagi. Saat Maisie memeluk Red, tiba-tiba ia bangkit dan seperti melihat sesuatu. Red lalu bergerak masuk ke pulau itu yang diikuti Jacob dan masih di belakangnya. Dari kejauhan nampak kapal kerajaan Imperator tengah menyiapkan perbekalan dalam ekspedisinya. Tak menunggu lama, Red langsung beringas dan bergerak untuk menyerang mereka. Tak butuh waktu lama untuk Red menghancurkan kapal kerajaan itu. Namun sayang masih terluka akibat terkena getaran bom yang meledak di dekatnya. Red menghentikan serangannya saat Jacob menembaki ke arahnya. Melihat Maisie terluka, Red langsung mendekati posisi mereka. Mendadak dari kejauhan terdengar tembakan suar yang berasal dari kapal Inaifit. Red secepatnya meluncur mendekati kapal itu. Begitu pula Kapten Crow mempersiapkan diri menyambut kedatangan Red ke arah kapalnya. Kapten segera memerintahkan mengisi amunisi tangan Tuhannya. Red semakin mendekat dengan posisi kapal itu, kemudian menyelam sebentar untuk melakukan terjangan hebat. Saat Red melompat, senjata itu memuntahkan tombak mengarah tepat mengenai tubuh Red. Saat itu Red langsung tersungkur di depan kapal Inaifit. Kali ini Red benar-benar tak berdaya. Kapten kemudian memerintahkan untuk mengikat Red dan nyeretnya untuk diserahkan di hadapan Raja dan Ratu. Saat Kapten hendak berangkat, ia melihat perahu kecil yang dinaiki Jacob menuju ke arahnya. Masih kali ini sedang dirawat di dalam kapal Inaifit. Saat tersadar, ia melihat Kapten dan Jacob tengah memperbincangkan sesuatu. Mendengar cerita Jacob, Kapten merasa pengalaman Jacob itu tak sebanding dengan perang melawan monster yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Mendengar Kapten menyalahkan Jacob yang berdamai dengan monster, Maisie bangkit lalu menyerang Kapten. Jacob langsung mencegah tindakan konyol Maisie itu. Ia lalu menggendong Maisie dan meletakkan kembali ke tempat tidur. Maisie berpesan kepada Jacob agar ia menolong Red saat ini. Di dalam kamar, Maisie mencoba meminta tolong pada Sarah untuk membebaskan Red. Sarah kemudian mengatakan pada Maisie, dari dulu hidupnya hanya bertempur melawan monster dan hanya kapal inilah yang ia punyai sekarang ini. Lalu Sarah keluar meninggalkan Maisie sendiri di dalam kamar. Hari itu kapal Inaifit yang membawa Red telah sampai di Teluk Kerajaan. Di belakang kapal Inaifit muncul Blue yang ternyata terus mengikuti. Ia lalu bergegas mencari keberadaan Maisie. Ia naik ke geladak kapal dan menemukan kamar di mana Maisie berada. Kemudian ia pun membebaskan Maisie. Sebelum pergi dari kamar itu, Maisie menemukan banyak buku yang menceritakan pemburu dan monster laut. Ternyata permusuhan itu diciptakan hanya untuk reputasi dan kejayaan manusia. Maisie akhirnya bertemu dengan Red yang dalam keadaan memprihatinkan. Raja dan Ratu serta semua penduduk kerajaan dikagetkan dengan adanya kapal Inaifit yang berhasil menangkap Red Blaster. Mereka bersorak menyambut keberhasilan para pemburu. Di hadapan Raja dan Ratu, Kapten Crow mengatakan jika era pemburu tak akan pernah berakhir. Kapal Imperator terbukti tak bisa mengalahkan monster bahkan saat ini telah hancur. Lalu Kapten berjalan di atas tubuh Red. Ia akan menancapkan tombaknya sebagai simbol penaklukan yang ia lakukan. Tiba-tiba Jacob datang menghampiri Kapten untuk mencegah perbuatannya. Kapten menjadi murka, ia tak menyangka jika anak yang telah ia besarkan kini menjadi penentang baginya.
Lalu kapten yang dikuasai amarah segera menyerang Jacob. Terjadilah pertarungan seruak antara mereka. Setelah mampu menjatuhkan Jacob tercebur ke laut, kapten berusaha mengambil tombaknya kembali. Sarah yang mendapati Maisy memotong tali tak menyangka bakal membantu Maisy memutuskan tali itu. Siring putusnya tali itu, ternyata Red mampu bangkit meski kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya limbung dan menabrak bangunan yang ada di dekatnya. Jenderal segera memerintahkan untuk menyiapkan meriam. Red mendapatkan kesadaran penuh ketika melihat kapten mencoba mengambil tombak yang berada di sebuah patung. Lalu Red langsung menyerang kapten menggunakan tanduknya. Beruntung kapten masih bisa menghindari terjangan serangan itu. Serangan Red terhenti saat Maisy muncul di depannya. Jacob lalu menyusul dan berdiri di samping Maisy. Jacob lalu mengangkat tombak yang dipegang kemudian mematahkannya. Jacob berseru dengan lantang dan mengatakan era perburuan monster sudah berakhir. Red lalu meminta mereka untuk naik ke kepalanya. Maisy kemudian berkata kepada semua orang jika buku yang selama ini mereka baca adalah kebohongan. Sejarah peperangan melawan monster itu sengaja diciptakan oleh pihak kerajaan untuk membangun kejayaannya. Ia adalah anak dari angkatan laut kerajaan yang korban kebohongan kerajaan. Raja sangat marah mendengar celotehan Maisy saat itu. Tapi para penduduk mulai sadar jika yang dikatakan Maisy adalah kebenaran. Satu persatu dari mereka meminta agar monster itu dibebaskan. Setelah mengatakan semua yage dirasakan, Maisy segera berlari yang disambut dengan pelukan oleh Jacob. Kemudian Jacob memberi isyarat kepada Red untuk segera meninggalkan tempat itu. Jenderal terlihat diam saja saat Raja dan Ratu memerintahkan untuk menembak monster itu. Lalu Jenderal menyarungkan kembali pedangnya, ia ternyata juga merasakan menjadi korban kebohongan kerajaan. Kakaknya dulu juga tewas sebagai anggota Angkatan Laut Kerajaan saat berburu monster. Jenderal Dot merasa bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri permusuhan itu. Di sebuah tempat, Jacob, Maisy, dan Blue sedang duduk santai di dermaga kecil. Mereka seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Sejak saat itu lautan Redmore kembali terjaga kemisteriannya. Red kembali ke habitatnya dengan aman. Sementara Jacob menyadari apa yang ia butuhkan saat ini adalah kebersamaan dengan mereka. Sungguh hidup itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sekian kisah yang sangat menerima ini. Ketemu lagi dengan kisah menarik lainnya. Tetap semangat, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.